Sementara Dania tidak pernah tahu kalau keberadaannya di rumah belakang bisa membawa banyak dampak bagi orang lain. Dia masih sering keluar masuk tanpa beban. Seperti pagi ini, Aran membuka pintu sementara Aran sedang membereskan kamarnya menoleh. Bersiaplah, ikut kami pergi. Kemana, Nona? Sudah tidak terkejut lagi ketika melihat Nyonya tiba-tiba muncul di dalam kamar. Bukankah Nona tidak diizinkan keluar rumah hari ini? Dia udah mendapat informasi jadwal kegiatan. Kalau hari ini Nona dan Nia tidak akan keluar atau pergi bekerja. Pergi bertemu ayah mertuamu, mengedipkan mata. Dek, tangan Aran langsung berkeringat. Apa ini? Aku kan belum siap. Lagi pula memang sekretarisan mengizinkan aku menemui ayahnya. Nona, kenapa kamu seagresif ini sih? Baiklah, tunggu aku di bawah ya. Kita pergi bersama Tuan Saga. Daniel langsung menutup pintu tanpa mendengarkan sepatah kata pun dari Aran yang tampak bingung. Dan sekarang disinilah aku. Perjalanan dengan banyak tanda tanya besar di kepala Aran. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka. Tidak ada yang bicara. Saga sekalipun, dia hanya menarik tubuh Dania ke dekatnya, membiarkan istrinya itu bersandar sampai rambutnya menempel di bibirnya. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin sedang mengenang beberapa cerita hidupnya bersama Paman, atau hanya sekedar merasa ulang masa-masa pertemuannya bersamaan. Dania memilih untuk membiarkan. Dia ikut merenung juga, mencoba menyusun rencana kehidupannya sendiri, versi yang ia impikan, bukan sekedar apa yang Saga rencanakan. Di kursi depan di samping sopir apartemen sedang terlibat dengan pikirannya sendiri. Aran pun sedang terlibat dengan pemikirannya sendiri. Dia melihat ke jendela, menerawang jauh membayangkan wajahan, sekaligus menduga-duga bagaimana sosok ayah mertua yang akan dia temui hari ini. Tunggu, kenapa bukan sekretarisan yang menghubungiku langsung? Tiba-tiba wajah Aran berubah bias. Jangan bilang ini rencana Nona untuk membuka kedekatan mereka. Tidak, panik sendiri. Karena sepertinya ini terlalu cepat. Ayah mertua? Seperti apa ya orangnya? Tapi kenapa aku jadi takut begini? Kalau sekretarisan melihatku marah, tiba-tiba muncul bagaimana? Perasaan senang tadi saat masuk mobil tiba-tiba langsung menguap begitu saja. Apalagi saat selintas wajah galak itu muncul, ditambah lagi sosok kerekaan yang berhasil diciptakan Aran di kepalanya. Seorang laki-laki tua yang akan menjadi ayah mertuanya. Lagi-lagi berharap lebih. Wajah tegang dan pikiran yang berkecamuk di kepala Aran sampai membuatnya tidak menyadari ada yang aneh dari kursi belakang. Tuan Saga yang biasanya seperti bocah kekanak-kanakan kalau bersama Nona Dania, hari ini terlihat kalem dan mendadak diam. Tapi karena dia sedang sibuk dengan skenario hidupnya, hingga tidak menyadari itu. Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Halo Tuan, selamat siang, saya Arandita. Atau begitu saja ya? Bayangan wajah yang sama angkuhnya dengan Han hanya menatap dengan ujung matanya. Garis wajah yang sama, sisa ketampanan yang tidak memudar. Pintar sekali Aran membuat sketsa wajah dia di kepalanya. Kau calon istri anakku? Aku harus bagaimana ini? Aku mau bertanya pada Nona, tapi aku bahkan tidak berani menoleh. Aran bahkan tidak punya kesempatan untuk bicara apapun sepanjang jalan. Saat dia melirik sopir yang membawa mobil, dia pun tidak terlalu mengenalnya. Hanya sekedar nama atau menganggukkan kepala sopan jika bertemu di rumah belakang. Lagi pula aku bisa bertanya apa padanya? Dan sepanjang perjalanan Aran membuat sebuah skenario dadakan tentang apa yang akan dia lakukan di depan calon mertuanya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sepede itu bicara? Bahkan di anggapan pun belum jangankan dianggapan menantu, dianggapan manusia normal oleh sekretarisan aja belum. Sementara itu dari kursi belakang terdengar suara memecah kesunyian. Sayang,
Jangan bilang aku yang memberi ide kamu datang jam segini padanya ya. Jawab dulu. Kenapa kau takut? Ia mendongak sambil menyentuh pipi Saga. Aku takut kalau dia marah. Kalau dalam situasi biasa, mungkin aku masih bisa meledeknya. Tapi situasi seperti saat ini, jangankan meledeknya, bicara dengannya aja, aku ragu. Memang apa yang mau dia lakukan? Iya, di depanmu dia pasti diam aja. Tapi kalau dia membalasku nanti bagaimana? Sayang, hari ini aku akan melakukan apapun yang kau mau. Memang sudah seharusnya seperti itu kan? Tegas. Terkadang aku kan masih membantahmu, menggoyangkan jemari di dagu Saga. Tapi hari ini aku benar-benar akan menjadi Miamu yang patuh dan manis. Jadi tuan muda, kamu harus tersenyum dan bahagia ya. Berani sekali kamu memberikan aku penawaran begitu. Sementara itu di kursi depan, Aran memasang telinganya. Wajahnya terlihat berkerut bingung. Nah, apa yang mereka bicarakan sih? Mereka sedang membicarakan siapa? Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak begini? Sekali lagi, karena tidak bisa menebak akan pergi kemana dan apa yang dibicarakan oleh kursi di belakang, membuat Aran semakin tersudut dengan pikirannya sendiri. Saat Aran belum bisa menenangkan hatinya, mobil memasuki sebuah gerbang tinggi. Aran semakin dibuat bingung saat melihat tulisan besar di gerbang yang menyambut kedatangan mereka. Lalu mobil masuk menuju area parkir. Kenapa kita datang ke pemakaman? Siapa yang meninggal? Tunggu, Nona bilang tadi mau bertemu ayah mertua aku kan? Wajah Aran langsung bias, mulai bisa meraba apa yang ada di depannya. Saat mobil berhenti di area parkir, terlihat ada beberapa mobil yang udah terparkir di sana. Matanya semakin berkeliling mencari. Di mana dia? Yang dia cari tidak terlihat batang hidungnya. Tapi segera dia menangkap beberapa sosok dengan jas rapi sedang berkumpul. Ada yang sedang duduk dan ada yang sedang berdiri mengobrol. Dua di antaranya dia kenali, satu Dr. Harun dan satu lagi Noah, seseorang yang dia datangi pesta pernikahannya beberapa waktu lalu bersama Nona. Hari menegangkan yang membuatnya hampir kehilangan pekerjaan. Kenapa mereka ada di sini? Tapi kenapa tidak ada sekretaris? Aran langsung keluar dari mobil. Saat mobil berhenti, berdiri di samping pintu, karena sepertinya Tuan Saga tidak membiarkan Nona dan Nia turun. Laki-laki itu menundukkan kepalanya setelah menutup pintu. Tetap di sini, aku akan menyapa teman-temanku sebentar, lalu kita naik ke atas. Dan Nia menganggukkan kepala sambil melirik orang-orang yang berkerumun di kejauhan. Saga mencantikkan caranya meminta Aran mendekat. Kau tahu yang harus kau lakukan? Iya tuan. Menundukkan kepalanya, langsung berdiri di depan pintu mobil. Saga meninggalkan mobil, sementara sopir yang tadi membawa mobil berdiri tidak jauh dari mereka. Nona, kenapa kita di sini? Dan ia menutup mulut kaget. Memang aku belum memberitahumu. Memang apa yang Nona katakan? Nona cuma mengatakan kalau saya mau bertemu dengan calon mertua saya. Sepanjang jalan sepertinya Aran sudah menghabiskan waktu sia-sia dengan kecemasan. Hari ini peringatan kematian ayah sekretarisan. Apa? Maaf ya, sepertinya aku terlupa mengatakannya. Bagaimana bisa lupa informasi sepenting ini sih? Aku bukannya datang untuk bertemu mertua aku, tapi datang ke makam mertua aku. Tiba-tiba gelisah langsung menyeruak ke hati. Kepala menoleh melihat kerumunan laki-laki berjas. Tidak ada sekretarisan di sana. Jadi ayah sekretarisan sudah meninggal ya Nona? Bagaimana dengan ibunya? Merasai kesepian yang ada di hatinya. Ibu dan Nia belum pernah mendengar cerita tentang ibu sekretarisan dari suaminya. Biasanya setiap tahun saat peringatan kematian paman, aku tidak bertemu dengan Han. Dia akan mengunjungi makam paman pertama sebelum aku. Ya, walaupun aku ingin menjadi yang pertama menyapa paman, tapi untuk hari ini, aku selalu mengalah. Karena Han, anak kandung paman, dia pasti ingin bertemu dengan putra yang membuatnya bangga, kan? Kenapa aku tidak menemaninya? Mungkin itu yang kau pikirkan. Karena dia benci menunjukkan sisi lemahnya pada aku.
Kata-kata Saga tadi pagi terngiang di kepala Dania. Seberapa kesepiannya dirimu sekarang, Sekretaris Han? Gadis itu menoleh kepada Aran. Apa kedatangannya setidaknya bisa menghapus air mata di hatimu? Semoga bukan kesalahan membawa Aran ke tempat ini. Dari dalam mobil, Dania hanya bisa menatap kerumunan orang-orang dari kejauhan. Dania mencoba menghitung satu persatu jumlah mereka. 9 dengan Tuan Saga, gumamnya. Mereka siapa ya? Teman-teman masa kecil Tuan Saga. Iya, lucunya. Membayangkannya saja sudah bisa membuat orang tersenyum. Dania hanya mengenal 2 di antaranya. Noah dan juga Dr. Harun. Selebihnya belum pernah dia temui. Aran menarik lengan baju Aran. Ya, Nona? Menundukkan kepalanya ke dalam mobil. Apa kau mengenal mereka? Ada Noah dan Dr. Harun juga. Tapi selebihnya... bukannya itu Bapak Menteri Negara kita? Dania sampai mengeluarkan kepalanya memastikan laki-laki yang sedang berdiri di depan Saga. Dia terlihat menoleh ke arah mobil Dania, tapi kepalanya langsung diputar cepat tangan Saga, hingga Dania tidak bisa melihat wajahnya. Lagi, dia terlihat tertawa setelahnya sambil menepuk bahu Saga. Sepertinya benar, Nona. Aran menjawab sambil mencoba mengenali wajah mereka satu persatu. Wah, ternyata teman-teman Tuan Saga memang bukan orang biasa. Aran, apa kau tidak mau berpaling hati? Menggeser tubuh Aran supaya pintu mobil bisa terbuka. Tapi gadis itu tidak mau menggeser posisi berdirinya. Aran, aku mau keluar. Maaf Nona, tapi bisakah Nona tetap di dalam mobil? Bola mata membalas muncul, menyampaikan alasan kenapa dia berdiri di tempatnya sekarang. Atau Tuan Saga bisa membunuhku kali ini? Baiklah, jangan tunjukkan wajah seperti itu. Akhirnya duduk lagi di dalam mobil. Aran, kau lihat sepertinya teman-teman Tuan Saga terlihat normal. Apa kau tidak mau pindah ke lain hati? Aran langsung menunduk melihat Dania. Maksudnya? Seperti dia bahkan bertanya tanpa membuka mulutnya. Berpaling dari sekretarisan, lihatlah mereka. Bukankah mereka terlihat normal dan keren-keren? Menutup mulutnya sendiri, malu karena memuji laki-laki lain. Noah sudah menikah, sisanya tidak tahu. Lihat yang itu juga tampan. Dari sudut mobil terdengar suara dayaman keras, berasal dari sopir yang mengantar mereka. Tapi tentu saja Tuan Saga yang paling keren. Baru menyadari kalau pembicaraannya terekam oleh orang lain. Benarkan Aran? Tuan Saga yang paling tampan dari mereka semua? Sengaja mengeraskan suara. Tidak, Tuan Saga yang paling tampan dari seluruh penduduk planet bumi. Semakin keras suaranya, sampai sopir tadi berdehem ulang. Tentu saja Nona, ikut sadar juga kalau dia dalam bahaya. Dia tidak akan mengadukan kalau aku bergosip di belakang Tuan Saga kan? Pikiran Aran dan Dania nyaris bersamaan, sambil melirik sopir yang menatap ke arah lain. Akhirnya, Saga mengizinkan teman-temannya menyapa Dania secara langsung, walaupun sebelumnya dia udah mengumbar ancaman dan syarat macam-macam. Noah sampai geleng kepala. Kalau dia belum mengenal Dania, dia juga pasti antusias yang sama-sama yang lain. Kakak ipar, apa kabar? Harun mulai memprovokasi seperti biasanya. Tidak peduli Saga yang sedang melingkarkan tangan di pinggang istrinya menatap tajam. Baiklah, perkenalkan diri kalian dengan singkat. Menarik Dania semakin mendekat ke dalam pelukannya. Jangan bicara macam-macam atau akan aku hajar kalian. Hardiknya memberikan peringatan pada teman-temannya. Noah hanya bisa menahan tawa, sementara Dania yang menahan malu. Kakak ipar, salah satu dari mereka maju. Kau mau mati? Baiklah, Nona Dania, saya Keanu. Saya wali kota XX, tempat Nona berbulan madu kemarin. Saya minta maaf, sudah membuat Nona tidak nyaman di kota saya. Dan cukup, mau sampai kapan kau bicara? Lanjut. Ini mereka lagi,
Kenapa sih?